Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Sniper tahun 1993. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang sniper yang bernama Thomas Beckett. Ia adalah seorang ahli senjata meriam dan penembak jitu berpengalaman. Di sana ia ditemani oleh seorang pengintai yang bernama Papich. Mereka berdua menjalani misi di dalam hutan Panama untuk membunuh seorang jenderal pemberontak yang dibiayai oleh seorang gerbong narkotika Panama. Diketahui pemberontak tersebut telah merusuh dan merencanakan kudeta terhadap Presiden Panama. Setelah menunggu lama, akhirnya orang yang ditarget Beckett pun tiba. Orang tersebut memakai sebuah kacamata hitam. Di sini Beckett menyuruh Papik untuk segera memindainya. Tidak lama Papik langsung memberi instruksi untuk segera menembak target sasaran. Dan Beckett pun berhasil menembaknya tepat mengenai dada kirinya. Jelas hal tersebut membuat semua kelompok itu terkagetkan. Mereka pun langsung menembak ke arah hutan. Kemudian Beckett dan Papik langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di posisi yang aman, mereka pun menunggu malam tiba untuk menunggu penjemputan, di mana saat malam hari mereka akan segera diekstrasi dari kawasan hutan tersebut. Namun tidak diduga, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan suara heli. Entah alasan apa, mereka malah menjemput Thomas dan Papik saat siang hari. Tidak bisa berbuat apa-apa, mereka berdua langsung mencari posisi yang aman untuk naik helikopter. Saat sedang menghampiri helikopter, di sana Thomas merasa seperti ada seseorang yang sedang mengintai mereka berdua. Dan insting Thomas memang benar. Di sana ada seorang sniper yang sedang mengintai mereka di balik semak-semak. Setelah helikopter mendarat, Thomas langsung berlari menghampiri heli, sedangkan Papik mengawasi keadaan sekitar. Dan saat Thomas akan naik ke heli, tiba-tiba sniper musuh berhasil melumpuhkan Papik. Melihat temannya ditembak, Thomas ingin segera menyelamatkan Papik namun dicegah oleh kru heli. Para kru mengatakan kau tidak usah membantunya karena mungkin Papik sudah tewas. Namun Thomas yang masih memegang teguh persahabatan bersikeras ingin tetap menyelamatkan temannya. Tapi naasnya sniper musuh meluncurkan tembakan kedua sehingga membuat Papik benar-benar tewas. Kemudian kru heli melepaskan tembakan balasan ke arah sniper musuh. Namun sniper misterius itu berhasil kabur dari serangan kru heli. Thomas pun membawa mayat Papik ke dalam heli. Di sini Thomas sangat kesal kepada mereka yang datang terlalu awal, padahal ia telah meminta interaksi dilakukan pada malam hari. Para kru heli juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setibanya di markas, Thomas masih terbayang terhadap peristiwa yang merenggut nyawa pengamatnya. Begitupun dengan tembakan-tembakan yang pernah ia lakukan. Scene kemudian berpindah ke kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika. Di sana, seorang anggota SWAT yang bernama Miller mendapat tugas untuk menjalankan misi rahasia menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Ia diberi 2 misi untuk membunuh seorang jenderal yang bernama Alvarez dan seorang jenderal gerbong narkoba yang bernama Raul Ochoa. Menurut laporan intelijen, mereka berdua akan melakukan kudeta dan mendorong Alvarez sebagai presiden. Tujuan Ochoa mendanai kudeta tersebut. Jika mana Alvarez menjadi presiden, maka Ochoa akan mendapatkan akses kebebasan untuk penyelundupan narkoba di Panama. Meskipun belum memiliki pengalaman tempur di hutan, Miller tetap menyanggupi tugas itu. Ia lalu diperkenalkan dengan Thomas yang akan menjadi partnernya dalam menjalankan misi tersebut. Namun atasannya berpesan agar mengambil alih misi jika sesuatu terjadi pada Thomas Beckett. Ketika Miller akan pergi, atasannya kembali mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan misi yang dijalaninya. Bahkan jika pada saat tertentu Thomas membahayakan kerahasiaan misi ini, Miller diperintahkan untuk membunuh Thomas begitu saja. Karena jika misi rahasia ini terbongkar, maka Alvarez akan menjadi presiden Panama.
Sementara di tempat lain, Thomas diberi tugas yang sama oleh atasannya, di mana ia akan menjadi pemandu sekaligus membunuh target. Thomas kemudian diberi informasi tentang Miller yang akan menjadi pasangannya. Awalnya Thomas merasa bahwa Miller bukanlah orang yang tepat untuk menjalani misi ini, tapi akhirnya ia harus percaya setelah terus diyakinkan oleh atasannya. Singkat cerita, Miller pun segera berangkat menuju ke lokasi pangkalan militer, di mana tempat Thomas ditugaskan bersama dua rekannya. Tapi di tengah jalan, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang gerilyawan. Miller yang saat itu dalam posisi terdesak segera mengambil senapannya. Sementara itu korban terus berjatuhan. Dibantu dengan kru helikopter yang menyerbu gerilyawan itu dengan senapan mesin, Miller di sana berhasil mendapatkan bidikannya. Namun anehnya ia seperti merasa keberatan untuk menarik pelatuk. Sepertinya ia tidak memiliki nyali untuk menembak. Mungkin dikarenakan ia belum pernah menembak manusia. Meskipun Miller adalah seorang peraih emas dalam kejuaraan menembak di Olimpiade tahun 88. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menembak gerilyawan itu. Sementara gerilyawan itu berbalik dan menembaki kru heli yang sedang menembakinya. Alhasil mereka sama-sama tertembak dan meregang nyawa. Pilot heli yang tidak melihat kejadian sebenarnya mengira bahwa Miller lah yang menembak gerilyawan tadi. Dengan senapan snipernya, sontak Miller juga tiba-tiba mengakuinya dan berusaha menyembunyikan tekanan yang ia alami. Sesampainya di pangkalan marinir, salah seorang anggota mencoba menakuti Miller dengan menyuruhnya memperhatikan koleksi dogtag yang dimiliki oleh Thomas. Hal itu menjadi tanda bahwa banyak rekan pengamatnya yang gugur saat dalam menjalankan misi bersamanya. Sementara anggota lain mengajaknya untuk berjudi, namun Thomas segera datang menemui Miller dan memberikan arahan terkait banyaknya perlakuan di asrama militer itu. Marine World. Those people thought you were a sniper. Keesokan harinya, misi mulai dijalankan. Mereka berangkat menuju lokasi dengan menumpangi kereta api dan dilanjutkan dengan menyusuri hutan belantara Panama. Di tengah perjalanan, Thomas mulai mengangkat pembicaraan tentang omongan dari pilot heli yang mengatakan bahwa Miller telah melakukan satu tembakan pada gerilyawan. Meskipun di sini Thomas masih kurang percaya dengan kejadian itu. Namun Miller juga menjawab dirinya juga tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Saat mereka sedang melewati sungai, terlihat bahwa Miller memang sangat tidak terlatih melewati medan yang mereka susuri. Di sisi lain, Miller juga merasa lebih jumawa dikarenakan dirinya yang menerima instruksi langsung dari NSC, yang berarti ia tidak wajib mengikuti instruksi Thomas Pickett. Namun pergerakan mereka telah diintai oleh sekelompok orang yang mendiami hutan tersebut. Ketika mereka berjalan di medan yang agak curam, Miller tiba-tiba terperosok hingga jatuh ke dalam sungai. Hal itu membuat Thomas menilai Miller sedang belajar. Padahal sebelumnya Miller mengakui ia pernah ditugaskan di hutan tergelap di Carolina Utara. East. No, we're heading west here. I know that. Setelah berjalan cukup jauh, Miller lalu protes terhadap Thomas yang selalu melenceng dari jalur yang seharusnya mereka lewati. Miller telah mendapat peta jalur yang spesifik dari NSC sebelum ia berangkat. Namun Thomas beranggapan bahwa tidak ada yang lebih paham mengenai situasi dan kondisi di hutan tersebut selain dirinya jika dibanding dengan orang-orang yang ada di Washington itu. Ia pun melanjutkan perjalanan sembari menyuruh Miller untuk mengubah arah, hingga mereka tiba di sebuah tempat yang konon dulunya adalah Hotel Eropa. Namun secara tiba-tiba, Miller tidak berkutik ketika dirinya diancam senjata oleh penduduk asli hutan tersebut. Melihat itu, Thomas berkata kepada Miller untuk tidak melawan. Mereka adalah orang Indian yang juga memiliki agenda yang sama, yaitu membunuh pimpinan pemberontak. Setelah mereka berdua berbincang-bincang, Thomas dan orang Indian itu akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama. Thomas akan membantu menembak target mereka yang bernama El Cirujano. Sedangkan kelompok Indian itu akan membantu mereka berdua melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez dengan mudah. Namun Miller merasa keberatan. Ia tidak setuju dengan langkah Thomas. Menurutnya, El Cirujano tidak termasuk dalam daftar misinya. Lagi-lagi, Thomas ingin agar kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan oleh Miller. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjalankan misi tersebut. Ia masih belum mempercayai Miller yang telah menembak gerilyawan dari helikopter. Thomas menambahkan dirinya telah menerima berbagai informasi intelijen bahwa Alvarez dan Raul Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez, sehingga mereka akan menemukan dua target sekaligus. Give us specifics on that meeting when we get there.
Singkat cerita, mereka berdua pun berada di tepi sungai. Di sana mereka memantau rombongan El Cirujano sembari menyetel teleskop menyesuaikan arah dan kecepatan angin. Begitu mereka menemukan target, Thomas memerintahkan Miller untuk membidik tepat di jantung El Cirujano, sedangkan Thomas akan menembak pengawalnya. Namun terlebih dahulu, ia menyuruh Miller untuk menarik napas dan menarik pelatuk dalam keadaan rileks. Ketika El Cirujano telah berada di dalam posisi yang tepat, Thomas memerintahkan Miller untuk segera menembaknya. Tapi lagi-lagi, Miller tidak memiliki keberanian. Ia hanya menembak pakaian dalam El Cirujano. Miller mencoba melepaskan tembakan yang kedua kalinya, namun ternyata meleset. Melihat hal itu, Thomas segera menembak tentara pengawal El Cirujano. Seketika itu juga, kelompok pemberontak membalas tembakan mereka dengan tembakan yang membabi buta. Mereka pun akhirnya segera pergi dari tempat itu. Kemudian Thomas menanyai Miller mengenai tindakan yang barusan ia lakukan. Hal itu tentu sangat memalukan untuk disebut sebagai penembak jitu. Namun lain halnya dengan Miller, ia justru mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Hal itu membuat Thomas semakin mengetahui bahwa Miller hanyalah orang yang bermulut besar. Dari peristiwa tembak-menembak tadi, rupanya telah memakan seorang korban dari orang Indian. Karena mereka gagal membunuh target dan justru memakan korban teman mereka, para orang Indian itu memutuskan untuk tidak membantu mereka berdua juga. Akhirnya mereka berdua meneruskan perjalanan. Saat mereka sedang berduduk istirahat, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan senapan. And I think I know who that single shot is. Rupanya orang Indian yang tak jadi membantu mereka tadi telah tewas tertembak. Thomas mengetahui pasti pelaku penembakan tadi adalah orang Panama yang dilatih Thomas menjadi sniper. Namun kini ia telah menjadi sniper bayaran dari kelompok pemberontak dan justru sedang mengincar Thomas. Orang itu juga yang telah membunuh Papik, si pengamat Thomas. Thomas selalu berinisiatif memilih sungai sebagai tempatnya untuk tidur, meski Miller menilai itu adalah tindakan yang sangat konyol. Namun Thomas menganggap cara itulah yang terbaik agar mereka lebih aman untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah pendeta yang merupakan informan mereka. Namun sesampainya di rumah pendeta itu, mereka berdua menemui sang pendeta yang sudah tidak bernyawa. Miller lalu mengajak Thomas untuk segera kembali dikarenakan informasi